Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Yahya dengan NIM 2300241115. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan pertama. Yang pertama adalah apa yang disebut manusia. Manusia bisa dikatakan zoopolitician atau makhluk sosial, yang mana kalau makhluk sosial itu pasti saling berhubungan atau saling memerlukan. Dan yang kedua adalah masyarakat. Kan di pertemuan 1 itu membahas tentang pertemuan antara masyarakat dengan hukum. Ya, apa yang dimaksud masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan Masyarakat adalah sekumpulan manusia dengan asal kodrat yang sama. Dan yang kedua itu golongan masyarakat. Golongan masyarakat itu terbentuk dikarenakan kebutuhan. Dan yang kedua, bentuk masyarakat. Masyarakat itu kan terbentuk dari manusia. Tadi udah dibahas, manusia itu adalah zoopolitician. Zoopolitician atau makhluk sosial itu adalah bentuk masyarakat. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat pembentukan masyarakat itu terbentuk dari satu orang atau terbentuk dari satu manusia, lalu berkumpul, yang mana perkumpulan tersebut dikarenakan saling membutuhkan, mungkin begitu. Dan untuk yang selanjutnya adalah berdasarkan hubungan keluarga. Masyarakat berdasarkan hubungan keluarga itu adalah sekumpulan family yang berkumpul dalam satu tempat. Dan untuk yang terakhir adalah pendorong hidup bermasyarakat. Yang mendorong hidup bermasyarakat itu masih mencakup sama yang pertama, yakni manusia adalah zoopolitician atau makhluk sosial. Jadi mendorong bermasyarakat itu dikarenakan ya manusia itu kan lahir tidak dengan sifat yang sama, lahir tidak dengan pemikiran yang sama, dan lahir tidak dengan budaya yang sama. Jadi masyarakat itu didorong untuk bermasyarakat dikarenakan manusia itu saling berkebutuhan. Jadi bisa dikatakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri, mungkin begitu. Makanya mendorong bermasyarakat. Dan untuk yang ketiga itu pengertian hukum. Hukum itu adalah sebuah peraturan, ya. Sebuah peraturan yang mana peraturan tersebut sekumpulan peraturan yang mana peraturan tersebut bersifat memaksa terhadap masyarakat. Kan ini hubungan antara masyarakat dengan hukum, begitu. Dan yang ketiga dan setelah itu definisi hukum. Dari sekian banyak definisi yang saya baca, definisi hukum itu adalah norma atau aturan yang mana aturan tersebut menyeimbangkan bermasyarakat, begitu. Menyeimbangkan bermasyarakat seperti contoh, seandainya dalam masyarakat tersebut ada konflik, maka yang menyelesaikan itu adalah hukum atau norma. Entah itu adalah hukum kebiasaan, hukum adat, atau memang hukum pidana, mungkin begitu. Setelah itu unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum itu hukum hukum diadakan oleh badan resmi seperti DPR dan diresmikan oleh presiden. Dan peraturan yang dibuat oleh badan resmi dan diresmikan oleh presiden itu peraturan yang bersifat memaksa, dan sanksinya itu sangat tegas. Dan seterusnya adalah ciri-ciri hukum dan sifat hukum. Ya, tadi ini saling bersenambungan, ciri-ciri hukum dengan unsur hukum, yakni ciri-ciri hukum itu sifatnya, ciri-ciri hukum dan sifat hukum itu ya, sifat hukum itu memaksa.
Ciri-ciri dan sifat hukum itu yakni hukum itu memaksa. Seperti contoh, ketika ada seseorang yang melanggar peraturan, maka pihak berwenang itu berhak untuk memaksa orang tersebut melakukan menerima konsekuensi apa yang orang itu lakukan, atau bisa dikatakan sanksinya. Dan setelah itu fungsi hukum. Fungsi adanya hukum itu adalah untuk pengendalian bermasyarakat. Ini masih bersenambungan sama yang di atas, yang mengatakan zone politation atau makhluk berkebutuhan. Makhluk itu kan manusia itu kan saling berkebutuhan, yang dinamakan dengan zone politation. Jadi seandainya ada makhluk yang membutuhkan dan orang tersebut tidak membantu, maka terjadilah sebuah konflik. Dan jika konflik tersebut tidak diselesaikan, maka menjadi sebuah masalah. Dan itu peran norma atau peran hukum dalam bermasyarakat, yakni menyeimbangkan bermasyarakat atau menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat. Jadi diambil kesimpulan, hubungan antara masyarakat dengan hukum itu sangat berkaitan ya, sangat berhubungan. Soalnya bisa dikatakan hukum itu adalah teori, sedangkan masyarakat itu adalah penerapan dari hukumnya, mungkin begitu. Jadi seandainya nggak ada masyarakat, itu nggak akan ada hukum begitu. Ada sebab karena ada penyebab, mungkin begitu. Untuk pertemuan yang pertama. Sekarang saya akan membahas tentang pertemuan yang kedua, yang membahas tentang yang pertama adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah orang yang menurut hukum itu berwenang untuk melakukan. Seperti contoh kayak pihak-pihak berwajib. Ya intinya yang menurut hukum itu berwenang untuk melakukannya. Dan yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum adalah ya sasaran dari hukum, seperti contoh masyarakat. Itu kan adalah objek dari hukum. Dan yang ketiga itu adalah yang dimaksud dengan hukum privat atau hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur perseorangan. Seperti contoh kayak hukum pidana, hukum perdata. Intinya yang mengatur perseorangan itu dikatakan hukum privat. Sedangkan hukum publik itu adalah hukum yang mengatur antar negara, atau bisa dikatakan contohnya kayak hukum HI, hukum internasional, itu masuk pada hukum publik. Ya intinya hukum udah jelas, hukum privat dengan hukum publik, yakni kalau hukum privat itu adalah mengatur perseorangan, sedangkan kalau hukum publik itu mengatur antar negara atau halayak umum, itu dikatakan hukum publik. Dan yang ketiga adalah yang keempat itu sumber hukum. Sumber adanya hukum itu kan ada sebab dikarenakan ada sebab dikarenakan ada musababnya, ada asal usulnya. Sumber hukum itu segala sesuatu yang menimbulkan aturan. Seperti contoh adanya hukum suap menyuap, hukum pidana suap menyuap, itu dikarenakan ada orang yang suap menyuap, yang melakukan suap menyuap, makanya dia dibuatlah hukum pidana suap menyuap. Ya itu sumber-sumber hukum. Intinya yang menimbulkan aturan-aturan, sanksi-sanksi tegas, itu adalah sumber-sumber hukum. Dan yang kelima itu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan bisa dikatakan dengan hukum kebiasaan itu hukum yang timbul dari kebiasaan masyarakat, atau ya intinya hukum yang timbul dari kebiasaan. Beda ya dengan hukum adat. Hukum kebiasaan dengan hukum adat itu beda, soalnya kan hukum adat itu bukan hukum yang tertulis ya,
Tapi kalau hukum kebiasaan itu bisa hukum tertulis dan bisa hukum yang tidak tertulis. Itu hukum kebiasaan. Jadi beda dengan hukum adat. Dan yang terakhir itu hukum traktat. Tadi yang sumber hukum yang tadi yang segala sesuatu yang menimbulkan aturan itu ada dua. Bisa berupa hukum formil, bisa berupa hukum material. Lupa. Dan yang terakhir itu adalah hukum traktat. Hukum traktat itu adalah hukum perjanjian antar negara. Seperti perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Asia lainnya. Itu seandainya ada hukum perjanjian, maka itu dikatakan hukum traktat. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.